Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salifatia Hanum di sini mau menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang apa itu zakat. Zakat menurut bahasa adalah berkembang. Imam Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 dijelaskan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Menurut Quran surat At-Taubah ayat 60, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, orang-orang fakir. Apa sih orang-orang fakir? Orang-orang fakir adalah orang yang berhak menerima zakat di urutan yang nomor pertama. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan. Dia juga tidak mempunyai pasangan, suami atau istri, orang tua dan keturunan yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menafkainya. Orang miskin. Yang kedua ada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya, sekalipun tidak sampai mencukupi kebutuhannya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Bagi para amil disyaratkan adil, mengetahui fikih zakat, masuk umur 10 tahun, dapat menulis, dapat membagi zakat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, dan bisa menjaga harta. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislaman mereka menjadi kuat. Orang-orang mu'alaf dari kalangan kaum muslimin ada beberapa golongan. Mereka diberi zakat karena kita membutuhkan mereka. Pertama, orang-orang yang lemah keislamannya. Mereka diberi zakat agar keislamannya mereka menjadi kuat. Kedua, orang muslim yang terpandang di masyarakatnya, yang dengan memberinya diharapkan orang-orang yang sederajat dengannya ikut masuk Islam. Yang ketiga, orang yang bertempat tinggal di perbatasan wilayah Islam yang bersebelahan dengan wilayah kaum kafir, agar menjaga kita dari bahaya ancaman perang orang-orang kafir. Keempat, orang yang menghidupkan syiar zakat di suatu kaum yang sulit dikirimkan utusan kepada mereka, sekalipun mereka tidak enggan membayar zakat. Golongan kelima ada budak. Budak adalah manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan manusia lain tanpa mendapat gaji. Statusnya seperti barang milik, juga dapat diperjualbelikan. Yang dimaksud golongan budak di sini adalah budak yang mukatabas, muslim yang tidak mempunyai harta untuk mencukupi apa yang sedang mereka lakukan, sekalipun sudah banting tulang dan memeras keringat untuk bekerja. Karena itu tidak mungkin memberi zakat kepada seorang yang hendak melepas status budaknya, melainkan jika dia adalah seorang budak mukatab. Jika seorang budak dibeli dengan bagian zakat, maka pembayarannya tidak kepadanya melainkan kepada tuannya, dan belum terrealisasi memberikan hak milik sesuai dengan diinginkan dalam menunaikan zakat. Yang keenam ada gorim. Gorim adalah orang-orang yang mempunyai
mempunyai banyak hutang. Menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, baik seseorang itu berhutang untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, baik hutangnya tersebut digunakan untuk ketaatan maupun kemaksiatan. Jika dia berhutang untuk dirinya sendiri, maka dia tidak diberi zakat, melainkan jika dia orang fakir. Sedangkan jika dia berhutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, sekalipun terjadi antara orang-orang ahli zimah sebab merusak jiwa, harta atau barang rampasan, maka dia diberi dari golongan ghorim, meskipun dia orang kaya. Para ulama Hanafiyah berkata, ghorim adalah orang yang mempunyai tanggungan utang dan tidak memiliki satu nisan yang lebih dari utangnya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, ghorim adalah orang yang terhimpit hutang kepada orang lain yang digunakan untuk perbuatan keji dan merusak, yaitu orang yang tidak mempunyai harta untuk membayar hutangnya. Yang ketujuh ada sabilillah. Mereka adalah orang mujahid yang berperang, yang tidak mempunyai dalam honor sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang karena Allah. Mereka diberi zakat karena telah melaksanakan misi penting mereka. Dan kembali lagi, menurut jumhur ulama, mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan merupakan kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, adalah orang yang berpergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan. Kemudian dia tidak mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan ziarah yang dianjurkan. Ibnu Sabil diberi zakat sebanyak keperluannya untuk mencapai tempat tujuannya. Jika dia memang membutuhkan dalam perjalanan tersebut, sekalipun di negerinya dia adalah orang kaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan siapa saja sih orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat, menurut Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Qazi dalam kitabnya Fath Al-Qorib menyebutkan bahwa ada 5 orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu 1. Orang kaya. Zakat tidak seharusnya diberikan kepada orang kaya, yaitu orang yang memiliki harta yang banyak. Kedua, keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menegaskan bahwa Ahlu Bait tidak boleh menerima zakat. Adapun Ahlu Bait beliau adalah semua keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketiga, hamba sahaya. Keempat, orang kafir. Dan yang terakhir, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzaki. Orang yang zakat seperti istri, anak, cucu, orang tua, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.